Oke, kalau ditanya untold story itu apa? Secara harafiahnya, secara penafsiran gramatikalnya, untold berarti yang belum pernah dibilang, yang belum pernah diceritakan. Story ya cerita, berarti cerita-cerita yang memang belum pernah diceritakan di tempat manapun. Kenapa belum pernah diceritakan di tempat manapun? Karena bisa menyangkut kredibilitas seseorang, bisa menyangkut masa depan seseorang, atau mungkin ya memang itu sangat dijaga sekali kerahasiaannya gitu. Jadi memang belum pernah dibawakan karena memang bukan yang nggak mau, karena memang nggak bisa dibawakan kalau di platform tidak berbayar yang gratis bisa didengar sama semua orang gitu. Jadi kayak waduh serem lah kalau diceritain gitu. Dulu sering kali dia masuk TV. Oh itu. Ya. Lucu boleh tapi otak goblok. Enggak. Dokter tim itu dokter yang untuk di tim, tapi dia ini apa? Dokter umum, spesialis. Dokter apa dokter gigi? Iya. Kalau pemilihan kota memang kita banyak berkaca dari jumlah penonton Ngeri-Ngeri Sedap. Karena secara tidak langsung penonton Ngeri-Ngeri Sedap awal-awal itu adalah pasukan-pasukan bermarga semua yang menonton gitu. Dan waktu itu kami pilihan kota ada banyak memang, cuman pada akhirnya yang terpilih 5 kota itu ya adalah Jakarta, Bandung, Jogja, terus juga Batam dan Medan. 5 kota ini. Kalau ditanya mengenai kenapa memilih kota-kota ini, selain karena tadi basis dari penonton Ngeri-Ngeri Sedap ya, Jakarta udah pastilah banyak yang mau melihat di sini. Cuman uniknya Jakarta ini menjadi kota pembuka. Biasanya kalau anak-anak stand up ataupun orang lain, Jakarta tuh grand finalnya lah gitu, yang akhirnya. Tapi kita bikin ini sebagai kota pembuka Jakarta. Terus habis itu kenapa Jogja? Jogja satu faktor adalah Bene kuliah di sana di Jogja. Bandung. Kenapa ya Bandung? Karena populasi Batak di Bandung banyak juga, dan ada aku juga di situ, pulang kampung juga ke Bandung juga, jadi bahan pertimbangan akhirnya dipilih. Pilih 3. Bandung, ke Bandung ya, Tidak ya, aduh ke Bandung akhirnya saya show lagi di Bandung, kangen Bandung. Sabaraha. Naon goblok? Nggak ngerti aku. Aing dijual, sia. Goblok aing dijual tah ieu mah tah sok bari hokcai ngomong bahasa Sunda teh batur. Hatur nuhun sabaraha si Cine. Tuh, disebut hokcai ge hatur nuhun. Hokcai ngalohok bari ngacai tah si ieu tah. Cilepeung si ieu mah da ieu tiluan mah Cilepeung ngumpul. Ente nu Cilepeung mah 2, anu hiji caleuy. Lalu habis itu adalah kota selanjutnya Batam yang dimunculkan. Waktu itu pemilihannya antara Palembang, Pekanbaru, atau Batam gitu. Sempat pengen bikin di Pekanbaru, cuman nggak tahu kenapa ya nggak jadi. Pokoknya gara-gara Oki nggak mau kayaknya kalau nggak salah di Pekanbaru. Jadi akhirnya kita lebih memilih Batam. Nah awalnya tuh 4 kota itu aja udah. Kita tuh kayak mau ngasih Medan tuh kayak kalau ada Medan itu lurus-lurus aja, nggak agak lain gitu. Jadi biar nggak usah ditebak orang lah. Dan kebetulan waktu itu ada show-nya Bang Vicky, Toba Harmoni. Toba Harmoni. Dan itu terlalu deket jadinya, takutnya takutnya saling mempengaruhi dalam hal buruk gitu takutnya. Jadi orang takutnya udahlah beli tiket di Toba Harmoni aja, toh nanti mereka juga perform waktu Untold Story agak lain sama-sama live podcast kok gitu. Ataupun sebaliknya, udahlah nggak usah beli tiket Toba Harmoni, lebih baik beli tiket Untold Story aja karena mereka nanti bentar lagi kok beda-beda, seminggu 2 minggu doang. Nah itu yang jadi pertimbangan akhirnya si kota Medan tuh kita hold dulu, kita diamin, kita nunggu pasukan bermarga tuh pada marah dulu.
kok bisa? Ya kan respon di sosmed pada marah-marah ya. Pada marah-marah kan ya. Ya marah-marah maksudnya kok bisa-bisanya sih gitu. Medan nggak ada gitu. Kok bisa-bisanya? Kok sanggup kalian kayak gitu gitu. Sesuai yang diprediksi, kemarahan mereka tuh memang sudah kami prediksi itu. Akhirnya Toba Harmoni beres, barulah kita keluarkan Medan. Dan ternyata terbukti memang di Medan kita berani untuk bikin show dengan penonton hampir 1000, bukan 1000 lah, 1000 kayaknya sih gitu. Ada aja yang kecil-kecil dia. Kecil-kecil kayak kucing ya nih. Kita kayak aku yang indah di sini. Apa? Gak silau. Wah, sudah sangat jelas tidak ada ya. Ya kita jalaninnya, ternyata kita, maksudnya anak-anak tuh gini, kita susah mengenai manajemen waktu cerita per orangnya sih gitu. Jadi mulai on time sesuai perkiraan, endingnya ini gitu, keenakan cerita berasa cuma satu show gitu. Harusnya udah bisa diselesaikan di 2 jam berapa gitu, tapi pada lanjut sampai bahkan ada sesi foto yang show selanjutnya tuh udah ngantri berdiri di depan gitu. Aku pas ngeliat itu, udah ngantri berdiri di depan, terus kita kapan nih istirahatnya nih gitu. Sementara dengan ketulusan dan keloyalitasan kami pun untuk menerima foto pasukan-pasukan bermarga, ya mau nggak mau kita jalanin lah foto-foto itu gitu. Sampai yang ya mungkin ada yang di luar tuh ada yang udah lihat kostum kita waktu yang di show di Jakarta tuh udah bocor gitu, udah kelihatan gitu. Cuman ya kita ya udahlah, biarin lah, toh mereka juga ngerti kayaknya gitu. Yang menentukan kalau wardrobe ini berempat. Kalau wardrobe berempat gitu. Wardrobe berempat, dan ya penentuannya juga nggak kalau mungkin pasukan bermarga ada yang berpikir wah sangat dikonsep, enggak, sekeluarnya aja gitu. Untuk yang penonton kota Jakarta, kalian melihat kami memakai kimono Jepang. Nyaman nggak sih Bang pakai baju gini? Nyaman banget, emang kita bakatnya jadi orang Jepang tau. Cuma bentar, masukkan nonton filmnya Mas. Film Jepang suka dong. Kotak-kotak dong. Ini kotak-kotak. Kenapa kami pakai itu? Karena kami dibawain oleh Bene. Nah, untuk kota-kota lain itu pada akhirnya menyesuaikan dengan kota yang dituju. Jadi pakai pakaian daerah kota kita yang dituju gitu. Tapi di antara semua kostum itu yang paling unik adalah penentuan memakai Crocs. Awalnya itu nggak ada konsep Crocs, itu nggak ada. Di antara kita berempat yang pakai Crocs itu cuma Jegel. Ketika pakai kimono, terus Jegel pakai Crocs, karena itu ada selop, apa sih namanya itu, selop Jawa apa bukan ya? Pakai sepatu tadinya ya. Tadinya mau pakai sepatu putih. Terus Jegel pakai Crocs. Terus kita bertiga lucu juga nih pakai Crocs. Jadi di show siang jam 3 mulai, itu jam 2 Mangai Agung disuruh ke Kokas beli Crocs 3 pasang. Bentar. Jogja. Karena lipetan-lipetannya itu si mbaknya tuh bilang, ini harus di tengah Mas. Kalau nggak di tengah si jalur itu nanti ntar ada netizen komen nama. Jadi itu duduknya kita pun tersiksa gitu, harus gini terus gitu. Itu yang Jogja kalau nggak salah. Jogja sih ya. Foto berempat ya? Foto berempat dulu ya? Gimana yang backgroundnya polos? Dari sana Ben. Yang backgroundnya polos. Tak tampan jebol tukule malah suka teki. Masih bersama Yu Palapa. Wah. Aku korban. Aku itu korban. Korban kebinatangan. Aku, Bene itu tuh korban. Makanya kalian bisa lihat kan ya,
Oki cuman ya akte kelahiran. Si Jegel naik daun biasa-biasa aja. Yang malu tuh Bene sama aku. Bene naik kuda lumping. Tapi kalau Bene masih banyak ada suara-suara dari yang lain. Kalau aku tuh memang 1 lawan 3. Udah wah, nanti lampu dimatikan. Pakai senter HP aja di belakang, biar bercahaya. Awalnya senter handphone, ya oke lah. Pada saat datang hari H-show, ternyata nggak jadi handphone. Bawa kamera, bawa lampu syuting. Makanya bisa seterang itu. Aku tuh sempat nggak mau itu untuk ditaruh terakhir, karena nggak yakin, lebih gerbene pasti kan. Tapi pada saat kota Jakarta, lah gitu. Karena respon kalian yang berlebihan, mereka bertiga tuh udah, wah keempat aja nggak apa-apa gitu. Dan di kota-kota lain tuh yang nyebelinnya, yang bikin bencinya adalah ketika lampu dimatikan udah, wah gitu, ada tepuk tangan, wah. Itu yang bikin mereka makin seneng, akunya makin tertekan. Tuh gimmick-gimmick itu korban aku itu. Dan yang terakhir, yang sekarang sudah tidak lagi berdua, karena dia sudah menjadi kepada komandan kita, hormat gerak. Terharu, nggak nyangka, kok bisa ya? Kok ada yang mau ya? Maksudnya, ya sebenarnya terharu aja. Dulu podcast ini tuh maksudnya nggak nyangka podcast tuh akan sedetail ini. Maksudnya sekarakternya tuh segmented ini gitu. Podcast orang Sumatera Utara, orang Batak. Kok bisa pada mau dengerin yang bukan orang Batak, yang bukan orang Sumatera Utara gitu. Apalagi yang mungkin kalau yang di perantauan oke lah gitu, cuman kita nggak nyangka aja gitu. Kita berempat juga kan sebelumnya waktu memulai podcast ini ya artis-artis layer 2, layer 3 lah kami ini gitu. Tapi nggak tahu kenapa di audio ini kok banyak yang mau dengerin gitu. Ya mungkin nggak tahu juga, maksudnya sebenarnya podcast kedaerahan lain pun banyak sebenarnya kan, yang Jawaan gitu, yang Sunda-Sundaan, atau mungkin yang Padang-Padangan, yang Makassar. Cuman nggak tahu kenapa si Batak-Batak ini mungkin nggak ngerti sih sampai sekarang aku. Kok bisa gitu? Aku juga nggak ngerti gitu. Sampai terakhir bikin show off air ini terus segitunya orang gitu pengen melihat secara langsung adegan kuis. Pengen begitu melihat secara langsung si Bene terakhir gitu. Di beberapa kota tuh Bene tuh ada yang ditanya, siapa mau terakhir? Bene gitu. Mereka tuh semua tuh segitunya gitu. Maksudnya untuk melihat, merasakan apa ya, experience kita ketika take podcast. Mereka juga pengen, oh kayak gini tuh prosesnya tuh gitu. Ya, makanya ya, terharu lah, seneng. Salut buat pasukan bermarga. Ayo, kuis. Siapa yang jawab dua? Ya. Misalnya tuh nurutan. Yang nol, yang tolol. Cerita terakhir. Pokoknya harap yang tolol itu adalah. Oh paling ini yang ini loh. Aduh, boleh nggak diceritain?
ada yang dia bilang, pokoknya dia nggak jadi apa ya, maaf ya, nggak jadi bunuh diri, apa nggak jadi apa gitu. Ada yang cewek yang pokoknya itu, jadi podcast Agak Lain ini jadi healingnya dia ataupun menghilangkan niat-niat tidak baiknya gitu. Jadi akhirnya semangat hidup lagi, semangat beraktivitas lagi gitu. Kalau nggak salah ya, itu ada yang bercerita gitu, Bang ini aku ini aku tuh dengerin podcast Agak Lain, terus dia bilang, wow, aku tuh kan maksudnya kita berempat juga ya, kalau take podcast tuh ya bercanda aja gitu, nggak akan pernah memperkirakan ini kayaknya akan bisa untuk merubah ataupun menyentuh hati seseorang gitu. Lucu banget, kita kalau di kantor kan selalu pakai headphone, terus kita kayak ketawa-ketawa sendiri gitu berdua karena kita dengerinnya podcast Agak Lain terus. Oke. Mau nonton Bang Boris? Oke. Seberapa bercahaya? Itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Gak ada, kita cerita cuman waheho aja gitu. Gak ada isinya, gak ada maknanya gitu. Maksudnya ternyata di sebagian orang ada yang ternyata bisa sedalam itu. Kita jadi merasa, ya gimana, kalau aku pribadi sih merasa kayak, ya terima kasih, cuman jadi serem juga ya gitu. Serem dalam artian, ini kan kayak dua sisi mata uang, nggak bisa sebaik itu, bisa juga jadi seburuk itu takutnya gitu, nanti ada kejadian suatu hari. Cuman mudah-mudahan lah yang ini yang baik-baik semua bisa membantu. Ternyata dari audio cerita-cerita lucu ini, cerita-cerita funny, kocak, ngakak, masker ini, mudah-mudahan lah banyak dampak positifnya aja sih, mudah-mudahan. Kosan kami itu kosan cowok. Oke. Tapi cewek boleh masuk. Boleh. Kalau nginap, nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh nginap di tulisan. Pada prakteknya pandai-pandai lah dengan yang jaga kosannya kan. Kalau kira kalau CS masuk ya gitu. Tapi kalau Astagfirullahaladzim. aku nggak ada bilang aku loh dah. Oh iya. Aku bilang kawan gue lah. Iya. Kawanmu. Aku baik budinya. Tapi kau pernah? Hah? Pernah? Apa? Bawa cewek kau kosong. Ada. Entah kenapa di kota selain Jakarta dan Jogja, Jakarta Jogja itu 1-2 ya. 3, 4, 5 itu tuh nggak tahu kenapa Lukmannya kayak audio kita nggak ada yang bener. Tapi untungnya kita berempat tuh kan semi aktor ya. Jadi di atas panggung itu nggak usah marah, nggak usah bete. Tapi setelah show, aduh, pada marah-marah, semua pada bete, pada kesel. Baik. Sana man. Belakang man. Sana ujung aman. Aman. Nah itu yang di belakang saja. Itu yang ujung sama. Aman. Oke. Kan sih Bapak ada sudah aman katanya. Aku aman. Aman serius. Kumpul tangannya aman. Aman. Oke. Mohon maaf sebentar, ada kusoleh mati di sini ya. Karena di kita tuh harus mikirin gemaknya, mikirin orang tuh akan puas gak dengan suaranya gitu ya. Kendalanya di teknis, di sound sih, yang paling kentara mah, yang paling nggak bisa diapa-apain sampai di atas panggung. Tapi pun begitu, kita memang mencontoh, ya ada contoh agung kami ya Mr. Panji Pragiwaksono sih, yang ketika bikin show itu nggak mau ada penonton yang merasa rugi ataupun dirugikan secara teknis gitu. Waktu gugur berarti. halusinasi. Dibenerin. Ya kagak ada kayak gini. Dul aja semua. Dul semua. Mantra. Wah, nggak ada. Ini jujur beneran nggak ada. Karena kenapa? Kita berempat tuh udah di tahap
nggak usah berekspektasi yang terlalu tinggi. Nanti takutnya akan kecewa, akan apa gitu. Dan seringkali yang tidak direncanakan dengan baik inilah yang terlaksana. Kalau terlalu dipikirkan matang-matang, kecuali film ya, itu pun yang mikirin kan orang lain. Yang nulis skrip Aco, yang ngedirect Aco, PH-nya Ernest, kita memain. Kita sih pengennya mungkin apa ya bilangnya ya, mungkin lebih supaya bisa lebih besar lagi, mungkin kita akan bikin show reguler kali ya gitu. Tadi padahal dibilang nggak usah bikin show ya, tapi boleh sih kalau Jakarta doang mah ya, kota-kota lain nanti dulu lah ya, biar kalian pada main ke Jakarta aja deh gitu. Jadi nanti ke Jakarta tuh show agak lain tuh jadi objek wisata gitu. Bulan Juli mau ke Jakarta, kenapa? Ada show agak lain. Gitu. Aku sih pengennya gitu ya. Dan mungkin harapan yang lebih besarnya lagi, mungkin nggak tahu dari teman-teman udah pernah bilang apa belum. Mudah-mudahan si film agak lain ini sukses. Jadi setidak-tidaknya setahun, ataupun nanti yang tahun depan ada lagi lah. Gitu. Mudah-mudahan. Riuh sambutanmu, gelak tawamu, singgah hadirmu adalah alasan kami hadir di sini. Mencoba memberi arti, membilas getir yang selama ini menempati. Kami hanya sekumpulan mimpi pemuda, merantau dari Sumatera Utara, berbagi kisah sehari-hari dari pekerjaan, percintaan, kampung halaman, segala rupa beribu warna yang kami bagi sebagai cerita, tapi kau sambut menjadi cinta. Dan hari ini, jika ada kata yang lebih indah dari terima kasih, itu pasti yang kami beri. Siapa sangka, candaan membuatmu berkumpul menyaksikan, tawamu menjelma menghapus kesedihan. Mau liate godang pasukan bermarga, hadirmu laksana keluarga. Agak lain pamit dulu, sampai jumpa lagi di lain waktu untuk merayakan manisnya rindu. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya, Bang? Dia tuh mantan napi, Bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini, loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada, Mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Setannya berapa tuh? Petsin lah. Ngapain kok petsin ya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Oh, kenapa? Kau nggak bunuh orang kan?
beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini, Dan. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kok ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja angin duduk ya kan?